Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1865. Chapter 1865 Cinta Phoenix Surgawi. Saat dia berbicara, Darkness Phoenix Leng Yukaipa mengangkat tangannya. Dua pedang cahaya ungu hitam terbentuk di tangannya dan kemudian menusukkannya langsung ke Leng Yaosu. Leng Yaosu sangat marah dan sedih. Dia mengangkat tangannya dengan cara yang sama dan membentuk dua pedang yang menyala untuk memblokir serangan kakaknya. Keempat pedang itu bertabrakan satu sama lain. Saat itu, mata Leng Yaosu berkaca-kaca. Mereka membasahi wajahnya dan mengaburkan pandangannya. Hatinya sangat sakit sampai dia hampir tercekik saat melihat adiknya berdiri begitu dekat dengannya. Ya, dia mengaku cintanya pada Atlas Douluo Yunming di masa lalu. Yunming, Leng Yaosu memandang pria di depannya dengan sedikit linglung. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia tertarik pada kualitas heroiknya yang gigih. Selama ini, klan Leng adalah salah satu klan master jiwa terbesar yang terkenal. Itu juga salah satu yang paling penting di pagoda jiwa. Faktanya, Leng Yaosu tumbuh dengan seseorang yang terus-menerus mengawasinya. Dia telah menunjukkan bakat alaminya yang luar biasa sejak dia lahir. Jiwa bela dirinya terbangun saat dia berusia 6 tahun. Itu diturunkan menjadi jiwa bela diri klannya, Phoenix Surgawi. Dia bahkan memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Selanjutnya, jiwa bela dirinya berevolusi menjadi varian fire yang memungkinkannya memiliki kemampuan pirokinetik yang luar biasa. Perjalanan kultivasinya berjalan mulus. Dia selalu menjadi yang terbaik di generasinya. Dia memiliki seorang adik perempuan, Leng Yulai, dan mereka berdua adalah guru jiwa muda yang paling menonjol di klan. Saat jiwa bela diri Phoenix Surgawi Leng Yulai terbangun, ia juga berevolusi. Itu juga memiliki variasi yang menguntungkan, tetapi jiwa bela diri varian Leng Yulai memiliki atribut gelap. Klan tidak mempermasalahkan atribut tersebut. Lagi pula, 3 atribut yang lebih besar dari cahaya, kegelapan, dan ruang angkasa secara umum lebih unggul daripada 4 atribut unsur air, api, tanah, dan angin. Sementara itu, kecepatan kultivasi Leng Yulai sama dengan kecepatan kultivasi saudara perempuannya. Faktanya, dia kemudian hampir menyalipnya dengan mengandalkan atribut gelapnya. Dengan demikian, Leng Yulai bahkan lebih dihargai oleh marga selama beberapa waktu. Menurut aturan Leng Clan, calon master klan akan dipilih dari para suster ini. Namun, banyak hal berubah seiring berjalannya waktu. Saudara kandung Leng Yaosu dan Leng Yulai telah menunjukkan bakat alam yang luar biasa. Leng Yulai bahkan telah mengungguli adiknya di beberapa bidang. Meskipun demikian, klan tersebut menemukan bahwa Leng Yulai mengalami beberapa masalah dengan temperamennya karena atribut gelapnya. Secara sederhana, temperamen Leng Yulai sangat ekstrim. Apalagi dia sangat kompetitif. Ini bukanlah hal yang buruk bagi seorang kultivator karena itu memotivasi seseorang untuk berkembang. Meski begitu, ada ungkapan, pohon yang paling kaku paling mudah retak. Hal ini terutama berlaku untuk penerus klan. Jadi, ketika mereka dewasa, Leng Yaosu diidentifikasi sebagai penerus klan dan lebih banyak sumber daya akan diberikan kepadanya. Setelah itu, Leng Yaosu menjadi wakil master pagoda dari pagoda jiwa dengan dukungan dan bimbingan dari klannya. Dia memegang posisi penting dalam hidupnya. Leng Yaosu mencintai Yunming karena tekadnya yang teguh, sikap heroik, dan kebenarannya. Di sisi lain, Leng Yulai mencintainya karena ketampanan dan kemampuannya yang luar biasa. Leng Yulai selalu menjadi orang yang terus terang. Dia segera mulai dengan berani mengejar kasih sayang Yunming. Namun, Yunming tidak menyukai apa adanya. Tidak lama setelah Leng Yulai ditolak oleh Yunming, akhirnya Leng Yaosu menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya. Halo, Yunming menyapa Leng Yaosu dengan anggukan sopan. Dia sangat mengagumi Leng Yaosu. Mereka berdua adalah master jiwa terbaik di generasi mereka. Selain itu, Leng Yaosu memiliki temperamen yang lebih pendiam dan dewasa. Dia telah mengelola bisnis klan Leng sejak dia menjadi penerus klan, dan bisnis itu berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Dia benar-benar berbeda dari adik perempuannya. Leng Yulai agak tertutup, namun juga invasif. Leng Yaosu justru sebaliknya. Pengalaman Yunming tumbuh dewasa jauh lebih menarik daripada mereka dan dia sedikit lebih tua dari mereka. Dia mengagumi kedua gadis itu sampai batas tertentu, dan mungkin, dia bahkan sedikit menyukai mereka.
Namun, masih ada sesuatu yang hilang baginya untuk mencintai salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia sudah menahan orang lain di dalam hatinya. Leng Yaozu memandang pria di depannya. Dia menarik napas dalam beberapa kali mencoba mengumpulkan keberaniannya, namun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Phoenix Surgawi, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Yunming menatapnya dengan bingung. Leng Yaozu secara naluriah menjawab, apa rencanamu untuk masa depan? Dia merasa seperti ingin mati ketika dia mendengar dirinya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan macam apa itu? Yunming tersenyum dan menjawab, saya mungkin akan bepergian jauh untuk beberapa waktu. Mereka mengatakan, Anda bisa belajar lebih banyak dengan melakukan perjalanan 1000 mil daripada dengan membaca 1000 buku. Saya berencana untuk bepergian ke surga Do Benua dan Benua Bintang Luo sebagai bagian dari pelatihan saya. Leng Yaozu terkejut. Lalu, berapa lama kamu akan pergi? Yunming berkata, tidak tahu. 3 tahun, mungkin. Atau bahkan 5 tahun, saya tidak bisa mengatakannya. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Napas Leng Yaozu bertambah cepat. Dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan lagi jika dia tidak berbicara sekarang. Dia berjuang untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi dia masih menelan kata-kata di ujung lidahnya. Yang Mulia Phoenix Surgawi, apa yang terjadi denganmu? Tanya Yunming, bingung. Leng Yaozu berkata sambil tersenyum paksa, kamu bisa memanggilku Yaozu. Yunming tertegun sejenak, tapi dia tetap diam. Leng Yaozu menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap matanya. Bagaimanapun, aku telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Atau lebih tepatnya, aku sudah lama naksir padamu. Mungkin, kita tidak punya kesempatan untuk bersama, tapi aku juga tidak ingin kamu terlalu jauh denganku. Yunming menatapnya dengan heran. Heavenly Phoenix Douluo, yang selalu dilihatnya sebagai orang yang pendiam dan dewasa, bertingkah seperti gadis muda yang bersalah. Kamu. Leng Yaozu akhirnya mengumpulkan keberanian setelah pernyataan sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan menatap Yunming. Dia berkata, ya, saya menyukaimu. Aku mencintaimu untuk waktu yang sangat, sangat lama. Yunming, aku sangat mencintaimu. Meskipun saya sangat sadar bahwa saya seharusnya tidak jatuh cinta kepada Anda mengingat hubungan antara pagoda roh kami dan akademi Anda. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan perasaan kita? Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Sebenarnya, terkadang aku iri pada Yulai. Setidaknya, dia bisa mengekspresikan perasaan dan emosinya dengan baik ketika saya tidak bisa. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri karena saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri tetapi juga klan saya. Jika saya tidak mengaku hari ini, mungkin saya tidak akan punya kesempatan lagi. Ya, aku telah mencintaimu secara sembunyi-sembunyi selama ini. Yunming, aku. Pada titik ini, aliran air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam dirinya. Dia memeluknya erat-erat seolah dia takut dia akan berjuang keluar dari cengkeramannya. Dia mengerahkan dirinya dengan kemampuan terbaiknya. Yunming benar-benar tercengang. Dia ingin mendorongnya pergi, tentu saja. Pada saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa wanita, atau gadis yang memeluknya menggigil. Meskipun dia tidak bisa menerima cintanya, dia juga tidak ingin menyakitinya. Yunming menghela nafas. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut karena ketidakberdayaan. Dia berusaha menenangkan emosinya yang gelisah. Mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata yang sepertinya menyemburkan api amarah sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Ketika dia melihat Leng Yaozu menceburkan diri ke Yunming, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Dia berbalik tiba-tiba dan lari seperti orang gila. Dia menyerbu ke kejauhan menuju kegelapan. Tahun itu, Phoenix Douluo Leng Yaozu Surgawi berusia 29 tahun sedangkan Phoenix Kegelapan Douluo Leng Yulai berusia 27 tahun. Leng Yaozu lupa waktu sebelum akhirnya berhasil sadar dari ledakan emosinya. Wajahnya yang menawan sudah memerah karena malu. Itu sepadan. Terima kasih karena tidak mendorongku pergi. Dia menundukkan kepalanya sementara rona dari wajahnya mencapai sampai ke lehernya. Dia merasakan kehangatan dan stabilitas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah waktu berlalu atau berhenti. Dia adalah pilar klannya, namun dia merasa seperti dia menemukan pilarnya sendiri pada saat itu. Itu sepadan. Dia merasa seperti tahun-tahun cinta tak berbalasnya sepadan.
Meskipun dia menginginkan lebih dari apa yang dia peroleh, dia telah berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya. Soul Land 3 Chapter 1866. Chapter 1866 Pertempuran Phoenix Ganda. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tahu dan aku bisa melihat bahwa kamu sedang jatuh cinta dengan Yali. Dia benar-benar wanita paling baik di dunia ini dan dia layak untuk cinta Anda. Oleh karena itu, saya mengaku kepada Anda hari ini bukan karena saya berharap mendapatkan hal lain dari ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebelum saya menginjak usia 30 tahun dan selagi saya masih bisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pikiran-pikiran terdalam di benak saya. Saya mohon Anda untuk tidak berbicara. Tidak perlu menolak saya karena saya tahu dan saya mengerti. Saya benar-benar tidak ingin mendengarnya dari Anda dan saya tidak perlu Anda untuk memastikannya. Tolong tinggalkan saya dengan ingatan yang baik. Yunming hendak berbicara, tetapi kata-katanya membuatnya diam. Leng Yaosu adalah seorang gadis yang bijaksana dan inilah mengapa dia mengatakan apa yang dia miliki. Yunming menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, kenapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Leng Yaosu mengangkat tangannya dan meletakkan jari di bibirnya. Aku bilang jangan bicara, oke. Dengarkan aku. Saya akan pergi setelah saya selesai dengan pengakuan saya. Yulai dan saya berbeda. Cintanya padamu bahkan lebih liar dan lebih kuat dariku. Dalam pandangan orang lain, temperamennya sedikit ekstrim, tapi saya tahu hatinya sangat rapuh. Dia seharusnya menjadi penerus klan kami, tetapi para tetua tidak cukup memahaminya. Saya diberi posisi sebagai gantinya. Kerapuhannya membutuhkan perhatian dan cinta. Rasanya dia telah berubah menjadi orang lain sejak kamu menolaknya. Jika Anda bisa, maukah Anda menyisihkan sedikit saja cinta Anda untuknya? Dia adalah adik perempuanku dan aku tidak ingin melihatnya terus menderita seperti ini. Aku baik-baik saja dengan tidak memiliki apa-apa, tapi aku benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini lagi. Yunming tertegun sejenak sebelum dia tersenyum paksa dan berkata, kamu mengatakan. Leng Yaosu tampak sedikit pucat. Saya tidak mengerti mengapa saya bersikap seperti ini, tetapi semua yang saya katakan kepada Anda hari ini adalah pengakuan saya yang tulus. Jika Anda bisa menyisihkan sebagian kecil dari cinta Anda, berikanlah kepada Yulai. Aku mohon padamu. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Yunming sebelum dia berbalik dan pergi. Pedang api dan kegelapan bentrok terus-menerus dan memancarkan fluktuasi energi yang hebat. Rasanya seperti ada nyala api hitam yang membakar jauh di dalam mata Leng Yulai. Kebuasannya sangat tercemar dengan permusuhan. Dia berteriak di dalam hatinya, kenapa? Mengapa Anda mencoba merebutnya meskipun Anda jelas tahu bahwa saya sangat mencintainya ketika Anda menjadi kakak perempuan saya? Anda merebut posisi saya sebagai penerus klan. Saya berdamai dengannya karena Anda adalah saudara perempuan yang paling saya sayangi sejak kita masih muda. Saya sangat mencintainya sehingga saya akan mengorbankan hidup saya untuk cintanya. Ketika dia menolak saya hampir mati karena kesakitan. Sementara itu, saudari yang memperlakukanku dengan baik telah mengkhianatiku juga. Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan itu? Pancaran api keluar dari mata Leng Yaosu yang dipenuhi air mata. Matanya menunjukkan nyeri jari kaki di jantungnya. Hatinya juga menangis, kenapa? Kenapa kamu membunuhnya? Dia adalah pria yang kami cintai. Meskipun dia tidak pernah melepaskan cintanya padamu, bukankah seharusnya kita menyimpan kenangan indah tentang dia di hati kita paling tidak? Anda adalah adik perempuan saya, namun Anda membunuh pria yang paling saya cintai. Mengapa Anda memilih kehidupan yang merosot? Mengapa kamu menghancurkan segalanya dengan baik? Keempat pedang itu bertabrakan. Budidaya Leng Yaosu jelas lebih unggul daripada Leng Yulai. Meskipun itu bukan perbedaan besar, kerugian terbesar Master Jiwa Jahat adalah kualitas armor perang pada level mereka. Leng Yaosu dibalut satu set baju besi perang 4 kata asli. Itu dibuat khusus oleh Divine Craftsman Zhen Hua menggunakan sumber daya klannya yang sangat banyak. Itu juga merupakan faktor penting yang memungkinkannya untuk menerima posisi wakil Master Pagoda Spirit Pagoda. Di sisi lain, Leng Yulai hanya memiliki baju perang 3 kata. Perbedaan di antara mereka menghasilkan perbedaan yang jelas antara kemampuan mereka, meskipun basis kultivasinya serupa. Setelah beberapa tabrakan, kekuatan Leng Yulai terus memudar. Sementara itu, suara aneh mulai memadat di belakang Leng Yaosu. Flare adalah varian sekunder yang dihasilkan dari varian Fire. Itu hanya akan muncul selama pertempuran yang sebenarnya.
Nyala api secara bertahap mengembun menjadi bentuk tetesan air. Dia mampu menghasilkan hingga 7 tetesan yang hebat. Leng Yaozu menyebutnya api sejati Phoenix Surgawi. Itu mampu menghasilkan kekuatan tak terbatas saat digunakan. Itu adalah varian kedua yang dihasilkan dari jiwa bela dirinya setelah dia mendapatkan armor tempur 4 kata, yang juga tidak dimiliki oleh Darkness Phoenix Douluo Leng Yulai. Dengan demikian, serangan Leng Yaozu tumbuh semakin kuat, meskipun serangan Leng Yulai berulang kali. Pada saat itu, dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh umat manusia. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkan berapa banyak orang yang dibunuh atau disakiti oleh saudara perempuannya selama bertahun-tahun setelah dia menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi Kegelapan yang agung dari kultus Roh Kudus. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menangkap saudara perempuannya sehingga dia bisa mengambilnya kembali. Bahkan jika itu berarti menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kejahatannya terhadap saudara perempuannya, dia tidak ingin saudara perempuannya mati di medan perang ini. Akibatnya, dia melakukan serangan secepat mungkin. Dia tidak menahan apapun karena dia tidak ingin orang lain melawan saudara perempuannya. Meski begitu, bagaimana Leng Yulai bisa tahu tentang usaha keras kakaknya? Permusuhan di dalam hatinya memuncak ketika dia dihadapkan pada serangan seperti badai Leng Yaozu. Pedang kembar kegelapan di tangannya berkedip terus-menerus dan meledak dengan kobaran cahaya gelap. Saat dia jatuh ke belakang, matanya mulai berubah menjadi warna ungu tua. Dia mengambil semua milikku dan sekarang dia masih mencoba membunuh. Kalau begitu, aku akan. Di medan perang utama, ada satu area di mana tidak ada pertempuran lain yang terjadi. Disitulah Tang Wulin dan Permaisuri Iblis bentrok. Ketika Tang Wulin terbang menuju Permaisuri Iblis dengan tombak naga emas di tangannya dan menghadapi bola cahaya ungu emas yang dia lepaskan, matanya sudah bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Daripada mencabut tombak naga emas, dia mendorongnya ke arah bola cahaya. Saat keduanya bertabrakan, bola itu meledak dengan pancaran ungu emas yang sangat besar seperti cairan. Itu langsung bergerak menuju Tang Wulin. Tang Wulin tenang dan tenang. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk drawing busur halus. Cahaya ungu emas yang memancar mengikuti busur dan membentuk lingkaran di bawah bimbingan tombak naga emas. Itu dikirim ke samping dan terbang kembali ke lorong abisal. Permaisuri Iblis tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat perubahan yang tidak terduga. Orang harus tahu bahwa dia menggunakan kekuatan Lord. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang mendeskripsikannya menggunakan istilah Master Jiwa, dia bisa dianggap di peringkat 100. Namun demikian, lawannya benar-benar telah mengeluarkan kekuatan dewanya begitu saja. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin sudah kehilangan hitungan berapa kali dia berlatih teknik itu dengan ayahnya di dunia Trisula Dewa Laut karena waktu tidak ada di sana. Dia mungkin tidak memiliki konsep waktu, tetapi pemahamannya tentang badai tak terbatas dan pengalaman tempur yang sebenarnya meningkat pesat. Metode bongkar muat ini adalah inti dari Indefinite Storm. Di sisi lain, aliran cahaya ungu emas segera memicu ledakan keras setelah mendarat di lorong abisal, membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya dalam ledakan tersebut. Sungguh sia-sia energi yang dipancarkan dari makhluk abisal almarhum akan segera dimakan dan diserap oleh bagian itu. Tang Wulin tidak mendapat kesempatan untuk melahapnya. Namun demikian, tombak naga emas Tang Wulin hampir mencapai Permaisuri Iblis setelah dia melepaskan tekniknya. The Demon Empress mencibir dengan dingin. Dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk mencoba menggenggam tombak dengan telapak tangannya. Namun, pada saat itulah tombak naga emas Tang Wulin tiba-tiba mulai berdenyut. Prosesnya secepat sambaran petir. Tombak naga emas tampaknya telah terbelah menjadi dua dengan satu tombak ditarik ke belakang dan yang lainnya mendorong ke depan. Targetnya adalah perut bagian bawah Permaisuri Iblis. Itu adalah pertama kalinya Permaisuri Iblis merasakan tekanan seperti itu sejak dia meningkatkan basis kultivasinya menjadi kekuatan dewa. Teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat sederhana, tetapi dia mampu menghindari efek kekuatan dewanya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Soul Land 3 Chapter 1867. Chapter 1867 Pertempuran melawan Permaisuri Iblis. Ding! Dia ditikam. Tombak naga emas Tang Wulin dengan tepat menembus perut bagian bawah Permaisuri Iblis. Namun, tombak naga emas yang tak terkalahkan dihentikan. Rasanya seperti menembus sesuatu yang keras dan terpental. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. The Demon Empress melakukan gerakan dorong ke udara dengan telapak tangannya.
Itu bukanlah skill khusus tapi ledakan murni dari kekuatan dewa. Tang Wulin tahu bahwa permaisuri iblis di hadapannya bukan lagi manusia biasa selama pertunangan mereka sebelumnya. Mungkin, dia belum mencapai alam dewa, tetapi kekuatannya sudah berada pada peringkat alam dewa. Kekuatan lawannya jauh melebihi ekspektasinya. Namun, Tang Wulin saat ini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah menggunakan tombak naga emas di tangan kirinya sebelumnya. Sementara itu, dia menggunakan trident Dewa Laut di tangan kanannya untuk drawing lingkaran di depan tubuhnya untuk menangkal tamparan permaisuri iblis. Dibandingkan dengan lingkaran yang digambar oleh tombak naga emas, lingkaran yang digambar menggunakan trisula Dewa Laut bahkan lebih tepat dan warna emas murni lebih cerah dan lebih berat. Berdengung. Telapak tangan Ratu Iblis muncul di tengah lingkaran. Selanjutnya, permaisuri iblis merasakan semburan kekuatan isap yang kuat muncul di sekitar telapak tangannya. Saat berikutnya, kekuatan dewa di telapak tangannya tersedot ke dalam lingkaran. Perasaan itu sangat aneh. Dia cukup yakin dengan kemampuannya, namun dia merasa telapak tangannya sedang dikosongkan saat ini. Sementara itu, trident Dewa Laut raksasa menyapu tubuhnya membentuk busur dengan sinar cahaya. Detik berikutnya, itu sudah ada di pundaknya. Ekspresi permaisuri iblis berubah drastis. Dia memiliki keberanian untuk menahan tombak naga emas tetapi bukan trisula Dewa Laut yang menakjubkan yang mencambuk tubuhnya. Cahaya ungu keemasan bersinar sekali. Saat berikutnya, dia berada di belakang Tang Wulin. Dia menunjuk dengan satu jari. Udara di sekitarnya tiba-tiba diisolasi dari yang lainnya, menciptakan ruang hampa. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat. Gerakannya untuk mengeksekusi busur dengan trident Dewa Laut tampaknya dihentikan. Rasanya seolah-olah dunia tempatnya berada tidak lagi menerima kehadirannya. Dia merasakan rasa jijik dunia yang luar biasa. Ini adalah dampak dari kekuatan dewa. Itu memungkinkan pengguna untuk menjadi dominator dunia simulasi dengan ukuran tertentu. Itu hanya bisa dicapai dengan kekuatan yang melampaui domain. Itu adalah kekuatan saleh yang sejati. Menyadari bahwa gerakan Tang Wulin telah melambat, permaisuri iblis mengarahkan jarinya ke punggung Tang Wulin. Tiba-tiba, ribuan kaisar Blue Silver keluar dari punggung Tang Wulin. Sebuah lolongan sesaat memproyeksikan bayangan cahaya ke dunia spiritual permaisuri iblis segera setelah itu. Siluet yang meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam ingatannya muncul di hadapannya. Itu langsung memberi Demon Empress pukulan yang menghancurkan. Siluet itu memiliki rambut biru panjang dan tatapan yang dalam. Tepatnya Tang San, Dewa Laut Tang San. Meskipun dia belum pernah benar-benar melihat Dewa Laut Tang San sebelumnya, dia segera mengenali siluet itu sebagai Tang San. Tidak ada orang lain yang memiliki penampilan serupa. Di saat berikutnya, dia diledakkan oleh Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin memotong udara untuk memecahkan ruang kecil yang membatasinya. Dia berbalik dan berdiri menghadap permaisuri iblis sekali lagi. Dia sudah berada di puncak umat manusia dan bertarung melawan avatar permaisuri iblis yang memiliki kekuatan dewa. Itu tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Seandainya bukan ketinggiannya yang dicapai melalui ujian 9 Dewa Laut sebelumnya dan beberapa uji pertempuran melawan ayahnya, yang memberinya pengalaman untuk bertarung melawan dewa, mungkin dia akan kalah sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa Laut Tanpa Limit Douluo Chen Xinji dan Light Dark Douluo Long Yeiwei dikorbankan meskipun basis kultivasi mereka. Permaisuri iblis terbangun dari kesurupannya. Matanya sudah dipenuhi dengan permusuhan yang tertanam dalam ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Saya benar, Anda adalah keturunannya, atau penggantinya paling tidak. Kalian berdua mirip, Anda pasti mewarisi garis keturunannya, pasti. Tidak ada hutang tanpa kreditor, tidak ada kebencian tanpa sebab. Saya akhirnya menemukan orang yang tepat. Aku akan memastikan kamu mati tanpa kerikil hari ini, jadi aku bisa membalaskan dendam suamiku. Pada titik ini, permaisuri iblis mengangkat tangannya dengan cara yang mirip dengan mendukung langit. Langit berubah menjadi ungu kehitaman seketika sementara auranya mulai meningkat secara liar. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke permaisuri iblis sementara trisula Dewa Laut di tangan kanannya diarahkan ke laut utara yang jauh. Dia menikmati pemeliharaan dari laut. Saat ini, dia memegang trisula Dewa Laut. Dia adalah penerus Dewa Laut sejati. Segala sesuatu di laut ada untuknya. Unsur air padat diubah menjadi energi paling murni yang melonjak dari segala arah. Sebagian besar tule terbuat dari es, dan itu adalah bagian dari laut. Sementara itu, elemen es dan air berubah menjadi bentuk energi paling murni yang ditanamkan ke dalam tubuh Tang Wulin.
Dia tidak dapat mencapai alam dewa karena penindasan planar. Namun, auranya terus perlahan naik ke peringkat dewa. Dia mendekati titik terobosan. Pertempuran antara Guyuena dan Raja Roh di sisi lain sudah berjalan lancar. Siluet Spirit Monarch berkedip-kedip di langit. Kekuatan spiritualnya yang tak tergoyahkan meledak berulang kali untuk meledakkan berbagai serangan elemen Guyuena. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendekati Guyuena. Ada cincin besar elemen yang mengelilingi tubuh Guyuena. Dia paling takut pada elemen ruang di antara semua elemen. Rasanya seolah-olah ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia berisiko dimangsa jika tidak berhati-hati. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, Putri Naga Perak tidak dapat dipahami saat ini. Kekuatan serangannya tampaknya sama, namun Raja Roh tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Raja Roh tidak tahu mengapa situasinya bisa memburuk ke tingkat ini. Tidak seperti ini sebelumnya. Mungkinkah pikiran Roh Raja bekerja dengan kecepatan tinggi selama ini? Dia tiba-tiba menemukan kemungkinan. Mungkinkah manusia wanita sebelum dia menyembunyikan kemampuannya sebelumnya? Itu adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin menghasilkan situasi saat ini. Dia mungkin menyembunyikan kemampuannya bahkan sekarang. Saat memikirkan hal ini, Raja Roh merasakan dingin di punggungnya. Dia hanya menyadari bahwa umat manusia tidak semudah yang dia bayangkan sejak dia datang ke dunia manusia. Menurut pendapat makhluk abisal, Legiun Abisal akan meraih kemenangan langsung di bawah kepemimpinan banyak pembangkit tenaga abisal. Dengan kemunduran Plain Benua Douluo, penindasan terbatas penguasa Plain Douluo atas lorong abisal, dan bimbingan kultus Roh Kudus, mereka seharusnya memperoleh sejumlah besar sumber kehidupan. Meskipun Raja Roh berhasil sampai ke tempat ini dan mencapai beberapa keberhasilan dalam misinya, dia mengetahui bahwa umat manusia tidak akan mudah dibuang saat surga abadi diluncurkan. Selain itu, dia merasa sangat terancam oleh kekuatan Dewa Permaisuri Iblis. Dia sangat sadar bahwa Abyssal Sage King masih belum bisa datang. Terlepas dari seberapa lemah penguasa bidang benua Douluo, dia tidak akan pernah membiarkan dominator plane lain turun ke atasnya. Paling-paling, Abyssal Sage King hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk datang karena pada akhirnya dia akan dimusnahkan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan umat manusia, kurangnya kendali mereka atas kultus Roh Kudus dapat membuat mereka kesulitan. Tidak, aku harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya harus menguasai situasi terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mengirim lebih banyak makhluk abisal untuk merebut kekuatan hidup. Segala sesuatu yang lain tidak akan lagi menjadi masalah ketika sejumlah besar kekuatan hidup disita. Pada saat itu, sangat mungkin dia bisa mencoba terobosan ke peringkat dewa juga. Dia akan menjadi pemimpin dunia ini dengan dukungan dari Abyssal Sage King. Adapun kemampuan tersembunyi Guyuena. Hehe, siapa yang tidak menyembunyikan apapun? Soul Land 3 Chapter 1868. Chapter 1868 Kunci Planar. Memikirkan hal ini, Raja Roh tidak lagi ragu-ragu. Dia membuat keputusan cepat dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk mundur ke kejauhan. Kilatan di matanya tiba-tiba berubah menjadi biru tua. Guyuena telah mengamati perubahannya selama ini sambil secara bersamaan memantau pertempuran antara Tang Wulin dan Permaisuri Iblis. Dia siap memberikan bala bantuan kapan saja. Perubahan aura Spirit Monarch yang tiba-tiba mengejutkannya. Dia buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke Raja Roh. Tubuh Roh Raja membengkak dengan cepat. Dia langsung berubah menjadi naga jiwa abisal sepanjang 15 meter. Itu hanya 15 meter. Dibandingkan dengan naga roh abisal lainnya, ukurannya jauh lebih kecil. Sebagai perbandingan, 3 raja naga roh masing-masing berada lebih dari 100 meter. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan perbedaannya. Naga roh abisal roh raja sangat berbeda dari naga roh abisal lainnya. Meski merupakan spesies yang sama, warnanya berbeda. Abyssal Spirit Dragon-nya hanya memiliki panjang 15 meter tapi warnanya biru tua. Setelah transformasi totalnya, energi abyssal yang melayang di langit tiba-tiba melonjak liar ke arahnya. Yang paling menakutkan Guyuena adalah bahwa kekuatan spiritual Raja Roh melonjak dan meningkat dengan hebat meskipun kekuatannya sendiri tidak banyak meningkat. Setelah mencapai asal ilahi, kekuatan spiritual seseorang masih akan diberi peringkat, tentu saja. Hanya itu, peringkatnya mungkin tidak ada di dunia manusia. Di alam ilahi, kekuatan spiritual seseorang diberi peringkat sesuai dengan peringkat keilahian seseorang. Itu dibagi menjadi 4 peringkat.
Seorang petugas dewa sesuai dengan kekuatan spiritual asal dewa, sementara peringkat di atas petugas dewa adalah peringkat 3 alam dewa. Salah satu persyaratannya adalah untuk mencapai kekuatan spiritual asal DEWAPERINGKAT 3 yang kemudian diikuti oleh alam dewa peringkat 2, alam dewa peringkat 1, dan peringkat raja dewa. Secara alami, peringkat ini sesuai dengan asal DEWAPERINGKAT 2 dan asal DEWAPERINGKAT 1. Juga, ada alam dewa raja yang hanya bisa dicapai oleh dewa raja seperti Dewa Laut Tangsan. Ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai peringkat raja dewa, itu setara dengan seseorang yang diberikan kemampuan untuk mengendalikan seluruh plane. Itu adalah energi luar biasa yang dapat menyelimuti sejumlah planet di kosmos. Di sisi lain, transformasi roh raja saat ini adalah peningkatan kekuatan spiritual asal dewa ke peringkat 3 asal ilahi. Peningkatan peringkat ini tidak bisa dianggap enteng. Seluruh proses peningkatan dari peringkat terlemah ke asal dewa masih kurang dari 1/10 dari kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengangkat asal dewa ke peringkat 3 asal ilahi. Gu Yuena tidak mengharapkan kekuatan spiritual raja roh untuk menyublim sampai dia bisa mencapai keilahian. Selain itu, dia punya perasaan aneh tentang itu. Sejak perang dengan makhluk abisal dimulai, Spirit Monarch adalah makhluk abisal pertama yang memiliki perasaan estetika. Warnanya samar, hijau tua dan tampak bersinar dari dalam keluar. Setiap sisik di tubuhnya tembus cahaya, tampaknya diukir dari batu giok. Sepasang matanya mirip dengan permata yang berkilauan. Itu melayang di langit. Faktanya, bahkan langit ungu hitam dari permaisuri iblis tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Sublimasi kekuatan spiritualnya mencapai peringkat yang sama sekali baru. Bahkan permaisuri iblis untuk sesaat terganggu oleh kehadirannya. Meskipun jiwa dan kekuatan spiritual permaisuri iblis telah mencapai peringkat dewa, dia tidak tahu tentang perubahan yang dapat terjadi dengan kehadiran peringkat spiritual yang lebih kuat. Selain itu, dia memiliki tujuan untuk menggunakan makhluk abisal. Dia tidak ingin kehilangan kendali atas makhluk abisal itu. Dia juga tidak ingin Raja Roh menjadi terlalu kuat. Saat ini, transformasi roh raja telah menjadi fokus dari seluruh adegan. Adegan yang lebih mengejutkan muncul segera setelah itu. Semua naga roh abisal yang disamarkan menampakkan diri di medan perang. Mereka mengangkat kepala mereka ke langit dengan tubuh mereka di tanah seolah-olah mereka menyembah Raja Roh di langit. Itu bahkan lebih menakutkan ketika naga roh abisal ini mengalami perubahan dalam tubuh mereka juga. Cahaya hijau tua muncul di permukaan sisik mereka. Transformasi roh raja telah mempengaruhi seluruh klannya untuk mengikuti transformasinya juga. Semua aura mereka meningkat segera setelah itu. Perubahannya sangat jelas terlihat pada 3 Raja Naga Roh yang agung. Mata mereka berubah menjadi hijau tua. Mereka pada awalnya ditekan oleh 6 monster Shrek, namun seluruh tubuh mereka mulai memancarkan aura yang kuat mengikuti perubahan pada mata mereka. Mereka menyemburkan kabut tak terkalahkan sekali lagi, tapi tidak untuk meningkatkan kemampuan makhluk abisal di sekitarnya. Itu untuk menghancurkan makhluk abisal untuk melahap dan menyerap energi abisal yang sangat besar. Akibatnya, itu memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan aura mereka. Dengan demikian, mereka mampu menangkis semua serangan terhadap mereka. Getaran spiritual yang dihasilkan oleh raungan mengamuk roh naga benar-benar bisa mematahkan keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sementara itu, makhluk abisal telah melancarkan serangan balik terhadap legiun umat manusia di bawah komando naga roh abisal yang berevolusi. Sebagai Feng Hao Douluo nomor 2 dari Abyssal Plane, seperti itulah kemampuan sejati roh raja. Tatapan sedingin es roh raja tetap tertuju pada wajah Gu Yuena selama ini. Auranya terus mengalami perubahan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Di saat berikutnya, pola cahaya raksasa muncul di atas kepalanya. Suara sedingin esnya terdengar berbicara dalam bahasa manusia. Kunci planar. Dalam sekejap, ruang besar yang ditempati olehnya dan Gu Yuena menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sebuah bola cahaya hitam besar muncul di langit gelap di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitar mereka. Semua atribut elemen dalam cakupan bola cahaya lenyap sama sekali. Gu Yuena dan Raja Roh juga menghilang ke dalam bola cahaya. Tang Wulin yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan permaisuri iblis juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Saat dia hendak memberikan bantuan, dia mendengar suara yang membuatnya segera berhenti. Itu adalah suara Gu Yuena. Hanya dengan beberapa kata sederhana, suaranya menenangkannya. Percayalah kepadaku. Tang Wulin dan Gu Yuena sudah berkenalan sejak lama. Mereka bertemu satu sama lain di Shrek sejak lama dan mereka kemudian berpisah.
Selain cinta yang mereka bagi, rasa saling percaya yang mereka miliki satu sama lain ada selama ini. Tang Wulin merasa tidak pasti di beberapa titik, tetapi Gu Yuena telah membuktikan tindakannya berulang kali. Dia tidak pernah mengecewakannya sekalipun. Karenanya, dia pasti yakin dengan tindakannya ketika dia mendengar dari Gu Yuena. Faktanya, mereka akan menjadi lebih kuat jika mereka menggabungkan usaha mereka. Legiun umat manusia terlibat dalam pertempuran sisik penuh dengan Legiun Abisal sekali lagi. Sebagai komandan medan perang, cermin cerah Douluo Zhang Huanyun segera memerintahkan meriam ion berat tentara dewa untuk menembak ke naga roh Abisal di bawah untuk menekan mereka. Memang benar bahwa naga jiwa abisal yang diselimuti cahaya hijau memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Terlepas dari kemampuan mereka untuk melahap lawan mereka untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka, teknik bertarung mereka tetap sama seperti sebelumnya. Selain itu, kekuatan kabut tak terkalahkan dan cahaya kelemahan keduanya ditingkatkan. Meskipun kekuatan spiritual mereka memiliki lompatan kualitatif ketika mereka diselimuti oleh cahaya hijau, ada juga kekurangan yang menyertainya. Mereka tidak bisa lagi menyamarkan diri karena pancaran hijau di sekitar tubuh mereka bisa terlihat. Dengan demikian, lokasi mereka akan terungkap. Sinar ion berat menargetkan Spirit Dragons Abisal secara khusus. Naga roh Abisal tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik makhluk Abisal lainnya untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, berkas gelombang infrasonik bekerja secara sinkron. Abisal bombis milik The Bee Monarch dibatasi paling tidak. Kabut tak terkalahkan paling efektif di permukaan tanah. Efeknya di langit terbatas karena kabut akan menyebar begitu mencapai langit, sementara kabut masih bisa bertahan beberapa saat di tanah. Situasi menemui jalan buntu seperti sebelumnya. Saat ini, ada lubang hitam di medan perang utama tempat Putri Naga Perak Gu Yuena diisolasi dari seluruh dunia.